Halo teman-teman, video kali ini kita akan membahas apakah child free atau memutuskan tidak mempunyai anak itu adalah pilihan tepat pada saat ini. Yuk nonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Keputusan untuk tidak memiliki anak adalah keputusan pribadi yang sangat subjektif dan tergantung pada preferensi individu dan nilai-nilai yang dimiliki. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam hal ini. Dan setiap orang memiliki hak untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan keinginan dan tujuan mereka. Di zaman sekarang, semakin banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Beberapa alasan yang mungkin menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan ini adalah 1. Kebebasan dan fleksibilitas. Tidak memiliki anak memberikan kebebasan dan fleksibilitas untuk mengejar karir, mengeksplorasi minat pribadi, melakukan perjalanan, dan menikmati waktu luang tanpa harus mempertimbangkan tanggung jawab orang tua. 2. Faktor ekonomi. Memiliki anak membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan. Beberapa pasangan memilih untuk tidak memiliki anak agar dapat fokus pada stabilitas keuangan dan mencapai tujuan finansial mereka tanpa beban tambahan. 3. Perhatian pada lingkungan. Beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak sebagai respon terhadap masalah lingkungan dan dampak overpopulasi pada sumber daya alam. Mereka ingin mengurangi jejak ekologis dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan. 4. Pertimbangan kesehatan. Beberapa pasangan mempertimbangkan faktor kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental, dalam mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak. Mereka mungkin menghindari risiko bawaan penyakit genetik atau mempertimbangkan kondisi kesehatan mereka sendiri yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membesarkan anak. Alasan yang kelima, pilihan hidup alternatif. Beberapa individu mungkin memiliki preferensi gaya hidup yang tidak melibatkan peran sebagai orang tua. Mereka mungkin lebih memilih fokus pada hubungan pasangan, kegiatan sosial, pengembangan pribadi, atau memberikan kontribusi pada masyarakat dalam cara lain. Penting untuk diingat bahwa pilihan untuk tidak memiliki anak harus dihormati dan tidak boleh dihakimi. Setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hidup mereka sendiri. Termasuk dalam hal ini, bagi mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, ada banyak cara untuk menjalani kehidupan yang berarti dan memenuhi. Oke, sekarang kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan jika memilih child free atau tidak mau punya anak ya. Kelebihan memilih untuk tidak memiliki anak. Yang pertama, kebebasan dan fleksibilitas. Tidak memiliki anak memberikan kebebasan untuk mengejar minat pribadi, merencanakan kegiatan, dan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak. Kedua, dampak terhadap karir. Tidak memiliki anak dapat memberikan kesempatan untuk fokus pada karir dan mencapai tujuan profesional yang lebih tinggi tanpa tanggung jawab orang tua. Seseorang dapat dengan lebih mudah mengejar kesempatan dan mengambil tanggung jawab yang lebih insentif. 3. Stabilitas keuangan. Tidak memiliki anak dapat mengurangi beban finansial yang biasanya terkait dengan membesarkan anak. Seseorang dengan menggunakan sumber daya finansial dengan lebih leluasa untuk mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan stabilitas keuangan pribadi. 4. Kesehatan dan kualitas hidup. Tidak memiliki anak dapat memberikan fleksibilitas dalam merawat kesehatan diri sendiri, mengatur waktu istirahat yang cukup, dan mengurangi stres yang terkait dengan peran orang tua. 5. Kontribusi pada isu-isu global. Dengan tidak memiliki anak, seseorang dapat mengurangi jejak ekologis dan berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan sumber daya dan emisi karbon yang terkait dengan populasi manusia yang lebih besar. Nah, itulah 5 kelebihan jika memilih child free. Sekarang kita akan membahas kekurangan memilih untuk tidak memiliki anak. 1. Tidak mengalami kebahagiaan menjadi orang tua. Tidak memiliki anak berarti seseorang tidak akan mengalami kebahagiaan, kebanggaan, dan ikatan emosional yang unik yang muncul dari menjadi orang tua. 2. Kurangnya keluarga dan dukungan saat tua. Ketika tidak memiliki anak, seseorang mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan dan perhatian saat usia tua atau dalam situasi krisis.
Menjadi orang tua biasanya berarti memiliki dukungan dari generasi berikutnya. Kalau kita tidak punya anak, berarti kita tidak menjadi orang tua. Jadi kita nggak punya generasi penerus gitu loh. 3. Kurangnya warisan dan kontinuitas keluarga. Tanpa anak, ada resiko kehilangan kontinuitas keluarga dan warisan keluarga yang biasanya dilanjutkan melalui generasi. 4. Potensi kesepian atau kurangnya interaksi dengan anak-anak. Tidak memiliki anak dapat berarti mengorbankan interaksi dan kebersamaan dengan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mengalami kegembiraan tumbuh bersama mereka dan melihat mereka berkembang. 5. Tidak mengalami proses perkembangan dan tantangan pribadi sebagai orang tua. Menjadi orang tua adalah pengalaman yang unik dan dapat memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, peningkatan keterampilan komunikasi, dan belajar menghadapi tantangan yang datang dengan peran orang tua. Penting untuk dicatat bahwa keputusan untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, preferensi, dan keinginan individu. Setiap individu harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati dan mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan hidup mereka. Oke deh teman-teman, itulah penjelasan dari keputusan jika memilih tidak mau mempunyai anak. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan sedikit bantuan atau manfaat kepada teman-teman yang masih bingung apakah mau punya anak atau tidak. Semoga teman-teman bisa memutuskan dengan tepat. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.